Sudah aman, Mas. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Nah, teman-teman, judulnya di sini adalah Be the Next Gen Leaders. Nih, saya ada campur-campur ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena sebelumnya saya di kantor saya terakhir, kalau presentasi itu fully in English gitu ya, dari slide-nya dan dari presentasinya. Tapi karena di sini kita sharing, nah jadi saya campur-campur nih, Indonesia English, bukan Singlish tapi Indonesia English. Oke, jadi be the next gen leaders, future ready talents, accelerate yourself and lead the change, gitu ya. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman sekalian. Ada beberapa kata kunci, yaitu ada next gen leaders, kemudian ada future ready talents, dan juga ada acceleration. Nah, jadi ini yang nanti akan saya share ke teman-teman sekalian. Nah, objektifnya teman-teman di sini adalah yang pertama membekali talenta muda agar siap menjadi pemimpin di organisasi atau perusahaan. Jadi, alhamdulillah di sini banyak yang seumuran saya ya, sama Mas Dwi ya, seumuran yang kita ya, talenta muda kita nih Mas Dwi. Talenta muda. Ya, jadi ini cocok materinya untuk talenta muda. Namun di satu sisi juga ini juga cocok buat para leaders gitu ya, yang memiliki talenta muda di timnya gitu ya, untuk bisa memahami dan melakukan action real yang sekiranya bisa diterapkan gitu untuk para teman-teman talent gitu. Jadi ini adalah dua session objektif yang nanti akan kita share gitu ya. Nah, ini tadi terkait dengan profil saya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dwi. Kita akan lanjut. Nah, teman-teman boleh buka Menti, bisa scan QR code yang di layar yang ada, ataupun bisa masukkan di menti.com dan juga kodenya. Silakan. Aman bisa masuk? Yuk, silahkan teman-teman semua. Silahkan di-scan. Oke, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama ini agak sensitif buat orang-orang yang sudah senior mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar nih. Termasuk generasi apakah Anda? Nah, Gen Z, milenial, atau Gen X dan baby boomers? Harus jujur. Ya, jangan diisi kalau Gen Z ngisinya Gen X atau baby boomers ataupun sebaliknya gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi termasuk generasi apakah Anda? Ada Gen Z, milenial, Gen X dan baby boomers. Oke, silahkan. Ada 28 peserta di Zoom ini. Paling tiga ada 20 orang lah ya, teman-teman ya. Bisa submit. Termasuk generasi apakah, teman-teman? Oke. Ada dua Gen Z, dua milenial, dan empat Gen X dan baby boomers. Oke, ditunggu yang lain. Oke, milenial mulai menyusul. Gen Z mana nih Gen Z? Gen Z-nya pada liburan mungkin ya? Oke, silakan. Termasuk generasi apakah Anda? Gen Z, milenial, atau Gen X dan baby boomers. Di situ saya sertakan juga reference untuk tanggal lahirnya ya teman-teman ya. Nah, Gen Z ada nambah. Alhamdulillah, nih Gen Z ada yang nambah nih. Ini kalau Gen X sama baby boomersnya ini lebih banyak. Ini berarti angkatan kita itu adalah angkatan pembelajar berarti. Nah, betul. Betul, betul, betul. Lifelong learner istilahnya ya, Mas Tui ya. Betul, lifelong learner gitu. Lifelong learner. Oke, yang lain silakan. Yang belum join bisa tadi sebentar.
bisa scan QR code-nya. Di sini ya, teman-teman silahkan. Bisa scan QR code-nya atau bisa masukkan di menti.com dengan kode 786 6365652. Oke, saya lihat lagi. Wih, rata loh. 4 semuanya. Sama-sama 4 nih. Iya, tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan. Tidak ada. Wah, ada nih Gen Z, yes. Gen Z ada 5. Oke, kita tunggu 15 detik lagi ya. Saya berharap nih Gen Z nambah nih. Gen Z-nya. Engkau Ya, teman. ini ada yang nyanyi nih, berarti antara Gen Z sama milenial nih. Baik, Gen Z 5, milenial 5, Gen X dan baby boomers 4. Sisanya masih menunggu ini kira-kira generasi yang mana ya. Baik, thank you teman-teman yang sudah sharing. Jadi ada Gen Z dan milenial jumlahnya sama 5, Gen X dan baby boomers 4. Oke, thank you. Saya ingin ngecek demografi untuk para peserta di sini ya, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa objektifnya ini bisa diabsorb ataupun bisa dikonsum gitu ya oleh teman-teman Gen Z, milenial ataupun leadersnya. Oke, next question. Teman-teman boleh share dong pengalaman kerja sampai dengan saat ini. Apakah ada yang masih mahasiswa atau fresh graduates yang belum kerja atau new hire maksimal 1 tahun kerja atau lebih dari 1 tahun bekerja? Oke, silakan. Oh, lebih dari 1 tahun. Wih, banyak yang lebih dari 1 tahun ya. Mahasiswa nggak ada nih di sini. New hire maksimal 1 tahun bekerja. Ini lebih dari 1 tahun bekerja atau lebih dari 1 tahun tidak bekerja, Mas? Lebih 1 tahun bekerja. Iya ya, saya harusnya ngasih pilihan ya. Lebih 1 tahun tidak bekerja atau others. Oke, wow, semuanya berarti udah pengalaman nih ya. Oh, ada yang new hire. Nah, ini bagus nih. Maksimal 1 tahun bekerja. Saya pekan lalu juga mendampingin ada salah satu speaker ya untuk kita berikan development terkait dengan bagaimana membuat CV yang menarik. Nah, itu mostly 95% adalah new hire. Ya, memang new hire memang perlu juga untuk memahami terkait dengan bagaimana membuat portofolio ya. Baik, di sini ada 14 yang sudah lebih dari 1 tahun dan 1 new hire, maksimal 1 tahun bekerja. Oke, next ya teman-teman. Posisi di tempat kerja nih teman-teman. Apakah sebagai staff atau individu kontributor atau leader, supervisor, manager? Pertanyaannya, kalau misalnya nih saya sebagai entrepreneur, ya masukin aja sebagai leaders. Ya, di sini tidak terbatas sampai dengan level manager ya. Intinya adalah sebagai leaders punya follower atau punya tim di bawahnya. Gitu ya. Leader, supervisor, manager, GM atau VP atau direktur monggo silakan. Wah, imbang nih. Staff 6, leaders 5. Wow. Oke, menarik ya demografinya. Almost 50-50 ya. Oke, staff ada 7, leader atau supervisor, manager ada 9. Oke, baik. Thank you teman-teman sudah sharing. Saya sudah tahu profilnya, berarti saya recap ya. Mostly yang ikut di sesi ini adalah Gen Z, walaupun di milenial dan Gen X baby boomers mirip-mirip ya, beda tipis. Oh, ada yang nambah nih Gen Z-nya. Ayo Gen Z, nambah-nambah. Oke, terus kemudian untuk pengalaman kerja. Pengalaman kerja
mostly lebih dari 1 tahun. Baik. And then posisi di tempat kerja, oke, lebih banyak sebagai leaders. Ya. Baik. Oke. Nah, saya akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang sudah sharing tadi ya. Berarti mostly Gen Z, lebih dari 1 tahun bekerja, dan mostly adalah leaders. Nah, beberapa waktu banyak sekali orang sharing terkait dengan Gen Z, gitu ya. Dan yang disampaikan adalah stigma ataupun feedback, gitu ya, ataupun fenomena terkait dengan Gen Z itu tipikal orang yang strawberry generation, misalnya gitu ya. Tipikal orang yang perlu mental health yang oke, seperti itu. Tapi saya mencoba untuk mengambil angle yang lain, bahwa jangan lupa dalam organisasi agar sustain perlu adanya succession plan. Nah, di sini berarti perlu adanya darah baru, darah segar di organisasi. Dan yang kita lihat bahwa Gen Z itu sekarang sudah masuk di level-level leaders, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita melihat dari riset McKinsey ya, ini ada riset McKinsey bahwa Gen Z lebih ingin jadi CEO daripada Gen X. Artinya kita melihat ini bahwa Gen Z itu punya keinginan untuk menjadi leaders yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Mereka punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, mereka punya peluang dan kesempatan, potensi yang mereka ingin manfaatkan. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihat riset ini dan juga kita lihat sebelah kanan ada dari Deloitte. Ya, jadi Gen Z, generasi muda ingin menjadi pemimpin yang berdampak sosial, agile, dan berorientasi pada keberlanjutan. McKinsey juga sampaikan bahwa next gen leaders dituntut untuk menguasai kombinasi kemampuan emosional, digital, dan kemampuan mempengaruhi tanpa otoritas formal. Jadi artinya teman-teman, dengan adanya fun fact ini, gitu ya, mau nggak mau, gitu ya, dengan apapun karakteristik ataupun challenge ataupun plus minusnya masing-masing generasi, khususnya generasi Z atau Gen Z, dia akan menjadi the next leader, gitu ya. Dia akan menjadi the next leaders. Nah, pertanyaannya, apa yang Oh enggak, Mama. sebaliknya, apa yang harus dilakukan leaders, existing leaders untuk membangun Gen Z agar capable, gitu ya, menjadi seorang leaders nantinya. Gitu. Karena bicara mengenai sustainability di organisasi, pasti kita butuh, gitu ya, terkait dengan darah segar nih, gitu. Dan isu ini pasti muncul beberapa generasi sebelumnya ketika ingat waktu itu memasuki generasi milenial juga sama, gitu ya. Yang membedakan adalah masing-masing generasi itu mempunyai karakteristik yang berbeda, keunikan masing-masing, gitu ya. Kalau kita melihat dari Gen Z itu kan untuk yang sekarang usia produktif ya, gitu. Nah, mereka ini kan lahir dari pandemi, gitu ya, dalam kondisi pandemi ya, exposure mereka. Kemudian bisa dibilang ketika lahir udah pakai gadget, gitu ya. Jadi sudah digital natives, sudah teknologi savvy dari lahir, gitu ya. Jadi itu yang menjadi uniqueness untuk Gen Z, gitu ya. Dan bisa jadi terkait dengan mental health yang mereka butuhkan, terkait dengan uh, well-being, gitu ya, terkait dengan work-life balance, ya karena memang ketika mereka di usia sekolah, gitu kan, ataupun di awal-awal mereka berkarir, mereka sudah menjumpai namanya pandemi COVID, di mana mereka dituntut untuk bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, gitu. Sehingga mereka merasa bahwa ya harusnya ini yang dilakukan ketika saya bekerja ataupun ketika saya beraktivitas, gitu ya, memberikan ruang kebebasan untuk bisa mengaktualisasi diri. Ya, jadi itu adalah karakteristik Gen Z. Milenial mungkin dia akan lahir dengan masih ada digital savvy, gitu ya. Tapi di sisi lain milenial cukup tough, ya cukup tough karena lahir ataupun ada di masa produktifnya ketika sedang adanya tantangan ekonomi, gitu ya, krisis, gitu ya. Sehingga cukup challenging buat generasi milenial, gitu ya, untuk berkarir, gitu ya, karena memang dia menjumpai masa-masa seperti itu. Ya, setiap generasi mempunyai karakteristik dan keunikan masing-masing.
Nah, sekarang mau tidak mau kita sudah memasuki babak di mana Gen Z itu bukan hanya sekedar sebagai workforce saja di organisasi, tapi dia sebagai leaders dalam organisasi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi, thank you tadi ya beberapa Gen Z tadi, mostly di sini tadi yang hadir Gen Z, ya welcome to the club gitu. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar ada di organisasi untuk bekerja, tapi teman-teman mau punya potensi dan bahkan ke depannya sudah pasti menjadi leaders gitu ya. Bila memang aspirasinya teman-teman menjadi leaders gitu ya di dalam organisasi. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa Gen Z leadership style seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi ada beberapa karakteristik, keunikan gitu ya terkait dengan Gen Z ini. Ini sudah banyak dibahas ya, tapi nanti akan kita relatekan dengan materi yang akan disampaikan setelah beberapa slide setelah ini gitu. Terkait dengan purpose driven leadership. Jadi Gen Z ini adalah orang-orang yang mereka tuh ketika bekerja gitu ya, ketika beraktivitas, mereka pasti akan men-challenge apa purpose yang saya dapatkan atau objektif yang saya dapatkan dari aktivitas yang saya lakukan. Begitu juga terkait dengan leadership, gitu ya. Bahwa leadership bagi mereka bukan hanya sekedar memimpin orang, gitu ya. Bukan hanya menjadi bos, bukan hanya menyuruh-nyuruh, gitu ya. Tapi juga memberikan makna, memberikan meaning, gitu. Jadi ketika bicara mengenai purpose driven leadership, ya Gen Z ini vice versa. Ketika dia menjadi leaders, dia juga ingin menanamkan purpose driven leadership. Di sisi lain, ketika dia menjadi seorang followers atau menjadi seorang staff, dia juga berharap atasannya itu bisa memberikan insight terhadap dia, sehingga bisa menemukan apa purpose atas apa yang dilakukan. Gitu ya. Jadi purpose driven leadership. Mungkin agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Generasi sebelumnya mungkin lebih kepada bagaimana mencapai karir gitu ya dengan title ataupun posisi-posisi yang ingin dia kejar gitu ya terkait dengan prestisius status gitu ya ataupun terkait dengan power yang dia bisa miliki. Tapi beda dengan Gen Z. Dia punya styles terkait dengan purpose driven leadership. Kemudian yang kedua adalah meaningful workplace experiences gitu. Jadi bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar mencari uang gitu ya. Bekerja bukan hanya sekedar mengejar karir gitu. Tapi bekerja itu juga memberikan meaning melalui experience yang ada gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ya, teman-teman konsultan atau teman-teman yang bekerja di HR gitu ya, di bidang HR, mungkin familiar ya dengan namanya employee experiences ya. Jadi di mana titik-titik touch point terkait dengan manajemen atau organisasi dengan employee itu kita analisa kira-kira mana sekiranya yang bisa memberikan aha moment gitu ya untuk memberikan momen yang terbaik untuk employee. Nah, itu yang di-expect oleh Gen Z bahwa mereka ingin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di dalam dunia kerja dan itu meaningful buat dia gitu. Bukan hanya sekedar bekerja 8 to 5 gitu ya ataupun sampai lembur gitu ya. Tapi benar-benar bahwa tempat kerja itu memberikan sesuatu yang berarti untuk dia. Dan bukan hanya tempat kerjanya, tapi juga experience yang ada dari interaksinya, dari infrastruktur yang ada gitu. Nah, itu memberikan meaning untuknya. Yang ketiga adalah employee well-being dan work-life balance yang tadi yang saya sampaikan ya. Ya karena Gen Z ini exposure-nya itu terkait dengan saat dia pandemi gitu. Di mana dia mendapatkan mendapatkan semacam privilege gitu ya yang belum pernah bahkan mungkin dialami oleh generasi sebelumnya. Sekolah itu ternyata bisa dari rumah, bisa online, bekerja pun juga gitu. Bisa dari rumah, bahkan work from anywhere gitu ya, WFA bukan WFH lagi gitu ya. Dan work life balance gitu. Nah, ini yang sudah menjadi DNA-nya lah gitu ya buat teman-teman Gen Z karena teman-teman Gen Z memang terpapar ya, terekspos dengan itu gitu. Ketika dia beraktivitas, dia sudah mengalami itu. Sehingga sekarang ada challenge kan di secara global ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan mungkin di negara-negara maju. Ketika kantor atau perusahaan atau organisasi
meminta karyawan untuk balik Alhamdulillah. lagi full offline, WFO gitu ya. Itu buat teman-teman Gen Z merasa mungkin keberatan gitu, karena mereka sudah merasa nyaman. Toh juga saya dari rumah, saya tetap bisa produktif gitu ya. Saya tetap bisa bekerja dengan baik, saya mencapai target dengan oke gitu ya. Nah, tapi at the end, bisnis tetap harus berjalan, dan masing-masing organisasi atau perusahaan mempunyai decision atau mempunyai policy yang berbeda gitu. Nah, ada Jadi, beberapa perusahaan yang memang full dilakukan working from office gitu ya. Terakhir saya bekerja di Excel, masih ada kesempatan untuk kita work from home gitu ya. Gitu. Nah, mungkin di beberapa perusahaan lain, setahu saya terkait dengan yang teknologi dan digital masih ada ya untuk yang work from home ya gitu. Nah, kemudian digital natives dan tech fluency. Nah, ini udah pasti ya, karena lahirnya mereka itu benar-benar um, menggunakan gadget gitu ya. Itu ya mereka sudah familiar sekali gitu. Bahkan kita generasi yang di atasnya gitu ya. Kayak saya diajarin anak saya ini gimana cara misalnya pakai beberapa gadget yang baru saya beli misalnya gitu kan, atau aplikasi yang baru saya download gitu. Nah, teman-teman Gen Z ini lebih lancar lah gitu ya, lebih bisa menggunakannya dengan maksimal. Kemudian kolaboratif rather than commanding. Jadi mereka lebih senang berkolaborasi daripada memerintah atau diperintah gitu. Jadi egaliter ya buat mereka, bahwa ketika bekerja ya harus ada kolaborasi gitu. Bukan berarti seorang atasan atau seorang managers atau leaders itu bisanya hanya menyuruh-nyuruh saja gitu. Nah, leadership styles ini berlaku ketika Gen Z menjadi leaders, begitu juga ketika Gen Z menjadi bawahan, dia berharap bahwa atasannya itu bisa berkolaborasi dengannya, ya, daripada hanya cuma nyuruh-nyuruh. Gitu. Dan dikaitkan lagi bahwa ketika misalnya seorang atasan memberikan pekerjaan kepada Gen Z, bukan hanya sekedar memberikan komen atau direction, tapi juga memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh teman-teman Gen Z, staffnya ini, misalnya gitu ya, itu benar-benar ada purpose-nya, ada meaning-nya gitu. Jadi jelaskan kira-kira dengan kamu melakukan ini, apa sih purpose yang akan didapatkan, meaning apa yang kamu nanti bisa akan capai gitu. Nah, itu yang akan perlu leaders untuk menyampaikan ke timnya. Sehingga apa, engagement untuk timnya melakukan pekerjaannya gitu ya dengan totalitas yang tinggi, itu akan lebih efektif lagi. Kemudian authenticity and inclusivity, termasuk juga transparansi gitu ya. Jadi benar-benar mereka ini ya inklusif, mereka tidak tidak apa namanya benar-benar transparan, tidak ada border, jadi borderless untuk bisa berdiskusi, untuk bisa bertukar pikiran gitu ya. Melepaskan semua batasan-batasan yang ada, entah batasan jabatan atau batasan roles gitu ya. Nah, ini adalah Gen Z leadership style. Dan yang terakhir yang menarik adalah Gen Z itu ternyata dia itu continuous learning and growth atau continuous learning and development. Nah, tadi Mas Dwi sampaikan ya. Berarti kalau yang banyak di sini Gen X, Gen X, baby boomer ya, baby boomer dan Gen X berarti termasuk kita termasuk yang continuous learning-nya gitu. Lifelong learning gitu ya, lifelong learner gitu. Jadi ya paling tidak Mas Dwi di style yang paling bawah ini kita masuk ya, continuous learning and growth gitu ya, continuous learning and growth, karena memang Gen Z itu punya kesempatan untuk belajar apapun itu, belajar apapun, belajar dimanapun, kapanpun gitu ya. Jadi mereka punya kesempatan untuk bisa akses semuanya karena mereka digital savvy gitu ya, kemudian mereka tahu apa yang sekiranya akan mereka raih gitu. Nah, ini adalah leadership styles dari Gen Z. Nah, menarik ya. Jadi, ini adalah beberapa hal yang justru menurut saya, regardless mereka ini mungkin punya challenge ya. Tadi yang disampaikan di awal ya, ada stigma terkait dengan Gen Z, yang A, yang B, yang C. Menurut saya kita perlu lihat lagi bahwa mereka ini punya kelebihan, gitu ya. Justru ini adalah modal mereka yang membedakan, yang unik dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan sebenarnya kalau saya tuh ngelihat di sekolah anak saya, di boarding sekolah anak saya itu bagus tuh, ada quotes yang dibilang kalau nggak salah dari Ali bin Abi Thalib ya, siapa, bahwa didiklah anakmu
sesuai dengan zamannya gitu. Jadi selalu kan ya ada concern atau ada permasalahan gitu ya terkait dengan antar generasi. Ya sampai training terkait dengan bagaimana berkolaborasi antar generasi gitu ya. Itu lumayan laku tuh, banyak tuh training-training itu. Karena memang ya itu challenge ya. Apalagi sekarang sudah ada 3 generasi dalam organisasi gitu ya. Ada Gen Z, kemudian Gen X, dan juga ada milenial gitu ya. Nah, tiga-tiganya ini bahkan mungkin ada baby boomer sedikit mungkin ya. Bukan hanya sebagai workforce, tapi mereka juga sebagai leaders. Jadi imagine keputusan-keputusan manajemen gitu ya, melibatkan 3 generasi ini, gitu, yang masing-masing punya keunikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mencoba untuk mengambil angle lain bahwa Gen Z sudah saatnya memasuki kancah leadership di dalam organisasi. Mau nggak mau, gitu ya. Gitu. Jadi welcome to Gen Z dan semoga yang disampaikan nanti bisa relate dengan teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada survei dari Glassdoor 2024 yang menyatakan bahwa di tahun 2025 sebanyak 27% tenaga kerja itu dari Gen Z. Ya. Dan 10% posisi manajer di organisasi akan diisi oleh Gen Z juga. Ya, kalau kita lihat baby boomers, kemudian Gen X bahkan walaupun dia masih di puncak ya, tapi dia sudah mulai decline ya teman-teman. Ya, baby boomer sudah pasti lah turun gitu ya. Gen X saja sudah mulai dia udah di puncak dan sudah mulai decline. Milenial karena memang secara populasi dia paling banyak, ya dia masih race ya, masih terus growth. Tapi yang menarik, Gen Z sekarang berarti umurnya berapa ya Gen Z ya? Ada yang bisa kasih tahu sekarang umurnya Gen Z udah berapa? Maksimal Gen Z Maksimal 28, Mas. 28. Oke, maksimal 28. Coba deh kita merefleksikan diri. Waktu teman-teman yang saya bertanya bukan buat Gen Z ya, buat yang Gen X atau milenial ya. Boleh share nggak atau unmute? Dulu waktu jadi leaders ya, itu di usia berapa? Punya Saya dulu di usia 26 lah ya, 26. 26. Oke, 26 ya. Oke. Ini Mbak Firly ya? Iya, Oke, Mbak Firly, thank you. Oke, ada yang lain boleh sharing? Kan tadi ada beberapa leaders tuh. Boleh tahu nggak ketika jadi leaders, ini structure leaders ya, itu di usia berapa? Halo para Gen X, para milenial, baby boomers juga boleh. Saya 21, Mas. Berapa? 20 Berapa, Mas? 21 saya. Wih, 21 loh, luar biasa. 21. 21 beneran. 21 masih kuliah. Iya, betul. 44. Oke, umur berapa lagi? 21. 21, oh, keren. Oke, ada lagi? Dulu saya berapa ya? Dulu saya 28, Sama kayak Bu Firly 26, Mas. 26 ya. Oke, berarti survei ini valid ya? Kurang lebih usia 26 gitu ya, sudah mulai posisi managers di organisasi. Nah, inilah teman-teman faktanya bahwa sebenarnya ini seperti pengulangan tren kan. Setiap generasi ketika mau masuk ke usia produktif, kemudian plus minus dari lulus itu sekitar 5 tahun mungkin ya, 5-6 tahun atau 3-5 tahun sudah menjadi leaders, sudah punya tim gitu. Dan tentunya akan terus growth gitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi 1 dari 10 managers di tahun 2025 akan diisi oleh Gen Z. Itu teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Gen Z gitu ya, agar dia capable enough sebagai leaders gitu ya. Bila memang aspirasinya menjadi leaders ya, teman-teman. Dan apa yang harus dilakukan seorang leadersnya gitu ya, atasannya, di mana tugas leaders itu bukan hanya nyuruh-nyuruh gitu ya, bukan hanya mendelegasikan tugas, bukan hanya membagi-bagi tugas,
Tapi leaders yang baik adalah leaders create leaders, kan gitu ya. Gitu. Jadi gimana nih? Apa sih yang harus lakukan? Gitu. Bahkan bukan hanya melakukan development agar capable, tapi development yang diakselerasi seperti apa gitu. Sehingga kan kata kunci dari Gen Z ataupun generasi milenial gitu ya, itu kan ada istilahnya instant generation ya. Selalu pengen cepat, selalu pengen instan gitu ya. Kalau mau dibilang pengen jadi CEO kapan? Tahun depan jadi CEO gitu, mungkin gitu ya. Gitu ya. Saking instannya gitu. Ya itulah fakta gitu. Itulah fakta bahwa generasi semakin ke sini dia semakin pengen cepat untuk meraih sesuatu gitu. Tapi di sisi lain ketika bicara organisasi, khususnya bisnis atau perusahaan, tentunya mereka juga akan menakar ya terkait dengan risiko, peluang gitu ya, kesempatan gitu ya, agar bisnisnya tetap profitable dan sustainable. Nah, saya akan bahas satu demi satu ya terkait dengan apa sih yang harus di enhance gitu ya dari teman-teman Gen Z gitu ya. Nah, ini terkait dengan technical atau functional skills. Nah, ini yang pertama yang teman-teman harus excellent ya, harus excel di sini. Karena 39% kompetensi karyawan akan terus berubah hingga 2030 dengan keahlian teknologi yang semakin meningkat. Nah, kalau teman-teman di sini sudah familiar ya, sudah sering melihat ya dari reportnya World Economic Forum ya, gitu ya, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang growing secara cepat dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang decline secara cepat, gitu ya. Kalau kita lihat dari yang top fastest growing jobs 1 sampai 15, memang teknologi basis ya. Ada big data, fintech, AI, machine learning, software. Jadi terkait dengan AI, analitik, kemudian IT, development security, gitu ya, UI UX, gitu, IoT, gitu. Ya, terkait dengan technical basisnya. Kemudian di sisi lain untuk top fastest declining-nya, pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lihat adalah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas gitu ya, bisa digantikan oleh teknologi yang ada atau di automate atau bahkan bisa di replace oleh AI. Ya, saya itu S1-nya sarjana hukum. Kalau saya itu melihat nomor 13 legal officials, oh itu nggak kebayang ya ternyata hukum itu ataupun orang yang punya capability legal itu bisa di perlahan bisa digantikan. Gitu ya. Karena kan ada use case AI gitu ya untuk bisa mendetek terkait dengan khususnya non litigasi ya terkait dengan dokumen yang ada gitu kan ya terkait dengan validitas kontrak misalnya gitu. Nah sekarang sedikit demi sedikit mungkin sudah dilakukan dengan AI gitu ya untuk terms and condition yang ada klausul-klausul legal yang ada gitu mana yang sekiranya menjadi risiko untuk si legal draftingnya gitu ya legal drafternya gitu ya mana yang menguntungkan nah itu sudah bisa dilakukan dibantu oleh AI gitu. Nah, artinya apa? Artinya berarti secara technical dan functional skills harus ada continuous learning. Harus selalu dilakukan upskilling gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah misalnya contoh, semua legal officers apakah akan kehilangan pekerjaan? Iya, jawabannya iya buat para legal officers yang nggak mau belajar terkait teknologi yang ada. Yang tidak bisa berdampingan bekerja dengan teknologi yang ada. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan? Perlu upskill, perlu nambah ilmu, perlu belajar ilmu baru gitu ya. Ataupun reskill. Nah, reskill ini benar-benar purely belajar hal yang baru sama sekali. Gitu. Nah, saya backgroundnya S1 hukum, S2 saya manajemen gitu ya. Tapi ketika saya bekerja di kantor, kemarin kurang lebih sekitar 2 tahun itu, saya ikut squad terkait dengan AI development. Gitu. Walaupun tidak secara teknis saya melakukan AI atau coding ataupun prompting secara ini enggak, tapi at least saya sebagai product owner, dia saya ngerti use case yang ada dan juga berkolaborasi dengan tim developers gitu ya.
berkolaborasi dengan tim IT, gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa comes up dengan um, inisiatif terkait produk-produk yang bisa dimanfaatkan melalui AI, sehingga pekerjaan bisa lebih produktif lagi. Gitu ya. Jadi, regardless apapun itu, technical functional skills tetap harus selalu ditingkatkan. Nah, ini sebagai basisnya ya, teman-teman. Tadi di awal kan ada kata-kata talent. Seorang talent itu kan ada istilahnya adalah orang-orang pilihan lah ya. Dia dibilang sebagai, ada yang bilang hypo ya, gitu ya. Nah, tapi kalau sepengalaman saya, orang itu menjadi high potensial, syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus juga punya performance yang solid. Dia juga sebagai high performance gitu ya. Jadi di pekerjaan dia gitu ya, dia menunjukkan memang dia oke. Kemudian kita juga melihat bahwa dengan excellence-nya dia di pekerjaan dia, di functional roles-nya dia punya potensi untuk dia berkembang. Itu sebagai leaders ataupun sebagai expertise di level selanjutnya. Oke, next, power skills. Nah, ini menarik ya. Istilahnya kalau dulu soft skills gitu. Nah, sekarang itu beberapa studi itu dibilangnya power skills gitu, bukan hanya soft skills. Karena kalau soft skills itu kesannya hanya melekat ke individu saja. Tapi kalau power skills itu bisa juga menjawab tantangan organisasi manusianya atau karyawan dalam organisasi yang terus bertumbuh dan berkembang. Nah, ini dari referensinya dari Pearson Skills Outlook power skills yang dibutuhkan di tahun 2026. Gitu ya. Ada kolaborasi, customer focus. Kolaborasi itu mungkin kalau di soft skill terkait dengan apa namanya? Teamwork misalnya gitu ya. Customer focus mungkin lebih ke customer service atau service excellent gitu ya. Terus kemudian power skills ada power personal learning mastery, ada culture and social intelligence ya, gitu. Jadi ini beberapa hal yang tidak terbatas hanya ini gitu. Tapi intinya adalah power skills, keahlian yang dibutuhkan adalah karyawan bisa beradaptasi, berkolaborasi dan melakukan inovasi di berbagai pekerjaan, perusahaan dan industri. Inovasi ini maksudnya apa? Apakah harus menemukan sesuatu yang baru sama sekali? Enggak gitu ya. Paling tidak dia bisa mengimprove sesuatu dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan agar bisa relevan dengan perubahan yang ada. Gitu ya. Bayangkan yang namanya dulu seorang developers yang jago coding itu mahal harganya teman-teman gitu ya. Tapi sekarang itu bisa digantikan. Beberapa waktu lalu ya, mungkin beberapa hari ya, kemarin Canva udah ngeluarin Canva no code ya kalau nggak salah. Atau Canva code ya. Yang jelas dia no code lah. Kan ada low code, ada no code. Nah, artinya ternyata orang yang mempunyai privilege skills yang dulunya di harga mahal gitu ya, ternyata sekarang bisa digantikan gitu, oleh teknologi. Nah, gimana solusinya? Ya, solusinya dia harus belajar hal baru, dia bisa hidup berdampingan memanfaatkan teknologi, karena teknologi adalah sebagai enablers kan, sebagai tools. Di sisi lain, dia juga harus mencari opportunity baru, gitu ya. Yang mungkin itu bisa menjadi peluang dia untuk bisa lebih maju lagi dalam karirnya ataupun dalam kehidupannya. Gitu. Nah, kemudian leadership skills. Nah, ini yang menarik. Jadi keahlian yang dimiliki pemimpin dalam menggerakkan organisasi dan membuat keputusan strategis menghadapi tantangan perubahan pelanggan, market, teknologi, regulasi, dan industri. Nah, ini ada banyak teman-teman bisa lihat. Yang menarik menurut saya adalah nomor 10. Ya, ini studi dari Harvard Business ya, Corporate Learning terkait dengan 2023 Leadership Development Report. Ada leadership without formal authority. Jadi, bicara mengenai leadership, kalau dalam pakem di organisasi gitu ya, leadership kemudian dihubungkan dengan structural, kemudian dengan succession plan, mostly bicaranya adalah terkait dengan bagaimana menggantikan posisi seorang leaders itu ya oleh yang ada di bawahnya gitu ya. Tapi di sisi lain bicara leadership itu juga ada kesempatan untuk orang mempunyai leadership influence gitu ya, namun tanpa title gitu. Ya banyak gitu ya, kita bicara mengenai di perusahaan banyak ya terkait dengan project manager misalnya. Dia mungkin nggak punya title khusus gitu ya, tapi dia punya skills yang jago. Gitu ya. Banyak sekali lah gitu ya. Dan mungkin itu adalah kesempatan yang baik juga buat Gen Z gitu. Bahwa Gen Z nggak serta-merta dia bisa langsung jadi leader struktural gitu ya. Mungkin dia harus selalu meneliti dari beberapa hal, contohnya dia menjadi lead project gitu ya, atau dia bisa memimpin squad gitu ya kalau misalnya teman-teman yang bergerak dengan menggunakan agile agile approach gitu ya gitu. Jadi
manfaatkan setiap exposure leadership gitu ya, walaupun tidak menawarkan posisi structural leadership saat ini, tapi itu menjadi bekal buat teman-teman Gen Z untuk punya kompetensi leaders gitu ya. Jadi ada yang bilang bahwa leadership kompetensi itu tidak selalu sama dengan job title gitu ya. Karena kalau teman-teman kompeten mau punya job title atau mau job title apapun, ya teman-teman kompeten gitu. Gitu. Jadi bangunlah kompetensi gitu ya. Nanti title akan menyusul. Gitu. Nah, menarik ya. Jadi leadership without formal authority. Nah, kemudian yang terakhir adalah atribut. Jadi kualitas individu yang membentuk kepemimpinan efektif seperti nilai, karakter, motif, sifat, dan lain-lain. Ini ada dari Deloitte lah ya. Ini terkait dengan culture, terkait dengan kolaborasi, komitmen, integrity juga bisa masuk gitu ya. Jadi hal-hal yang di luar kompetensi, tapi itu bisa menjadi signifikan gitu ya untuk menjadi seorang leaders gitu ya. Biasanya itu termaktub ada dalam value-value perusahaan ya, misalnya dengan integrity, terus kemudian terkait dengan tim sinergi, misalnya gitu ya. Jadi leaders itu dia harus punya complete set kompetensis ya. Bicara mengenai fungsional, karena ketika seseorang mengawali karir di awal, itu kan nggak tiba-tiba langsung jadi seorang leaders. Ya, ini saya recap ke belakangnya. Dia harus excel melakukan atau harus perform secara fungsional rules-nya dia. Setelah itu dia belajar terkait dengan soft skill agar dia bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu ya, dengan power skills yang ada. Kemudian dia bisa belajar terkait dengan leadership dan juga pastikan bahwa dia punya atribut yang oke sebagai leaders. Contoh, atribut apa? Atribut ya dia harus sesuai culture-nya, culture individu dia dengan culture perusahaan. Itu adalah atribut juga. Gitu ya. Karena contoh kalau di perusahaan GE gitu ya, Jack Welch dulu ya, itu mau sejago apapun orangnya, kalau tidak fit dengan culture perusahaan, maka dia akan dikeluarkan atau akan keluar. Gitu. Karena memang persyaratannya adalah harus punya culture fit antara people dengan organisasinya. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, saatnya kita accelerate growth. Jadi karena sudah ada tadi ya informasi apa saja sih beberapa hal yang harus dilihat, kita lakukan accelerate growth. Nah, yang pertama adalah kita tentukan karir goal kita. Apakah kita mau jadi structural, fungsional, generalis, atau spesialis? Ya, kalau saya mau 3 tahun lagi menjadi GM atau VP misalnya gitu. Nah, berarti apa yang harus kencingin? Pastikan yang pertama, teman-teman harus excel sekali lagi di functional roles-nya. Kemudian mulai perbanyak exposure, gitu kan ya, kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan leaders level, gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal meeting, presentasi, ataupun FGD, ataupun brainstorming, gitu ya. Karena itu adalah kesempatan teman-teman untuk punya visibility. Sekali lagi ketika membangun karir bukan hanya masalah jago, pinter, ahli. Ya, tapi ada banyak hal. Tadi ada atribut ya. Terus kemudian ada visibility dan exposure juga gitu ya. Gitu ya. Ada orang yang mungkin jago di kantor gitu ya. Tapi karena dia tidak punya visibility atau tidak mau mengambil kesempatan gitu kan ya, mengekspos dirinya agar bisa dikenal bukan hanya oleh leadernya loh, tapi juga oleh ekosistem yang ada, oleh stakeholders yang ada gitu ya, oleh partner kerjanya, di dalam unitnya ataupun lintas unitnya, ataupun bahkan outside atau keluar organisasi. Gitu ya. Jadi tentukan karir goalnya mau apa, struktural, fungsional, generalis, atau spesialis. Nah ini kalau kita lihat yang di bagian atas itu kan struktural ya, gitu ya, first line manager, middle manager, top manager. Jadi ada conceptual skill, human skill, dan technical skills yang makin ke atas ya tentunya conceptual skills-nya akan makin tinggi. Human skills akan tetap ada secara rata, tapi technical skills-nya atau fungsionalnya tadi ya itu semakin ke atas semakin kecil. Bila punya aspirasi atau goal untuk sebagai leaders. Tapi kalau misalnya nih saya pengen jadi generalis atau spesialis saja, saya nggak mau jadi leaders gitu ya, ya monggo aja gitu, itu adalah pilihan. Mau I-shape, mau T-shape, mau V-shape, atau mau com-shape istilahnya ya, gitu ya.
Jadi mau membangun spesialisasi satu saja, dua atau tiga. Dan kalau sekarang, kalau saya lihat trennya di organisasi itu sangat-sangat minim orang yang membangun hanya bukan sangat sangat jarang apa ya kesempatan gitu ya untuk orang itu berkarir ketika hanya membangun satu spesialisasi saja. Ya, karena apa? Karena tuntutan kerja itu sudah multidisiplin, multi spesialis gitu ya. Mungkin ada tetap satu spesialisasi yang dia sangat deep, tapi paling tidak dia punya spesialisasi side lain gitu ya, yang dia juga cukup uh, ahli gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah pilihan masing-masing. Yang kedua, mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan. Nah, ini tadi ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Untuk karir goal nantinya, contoh misalnya, saya ingin menjadi apa VP IT misalnya gitu. Jadi teknikal apa nih yang harus saya bangun? Itu. Apa nih kira-kira? Misalnya, berarti saya harus jago sebagai developer, saya harus ngerti tentang security, IT security, misalnya gitu ya. Technical functional. Saya harus ngerti tentang AI atau cloud, contoh. Gitu. Power skills-nya apa nih? Power skills-nya mungkin saya bisa punya kompetensi communication, gitu ya. Karena kan saya harus menyampaikan produk atau apa yang saya develop ini kan, gitu. Saya harus punya stakeholders management. Karena kalau menjadi VP, nggak bisa cuma saya sekedar melakukan teknis saja, gitu ya. Saya perlu untuk menginfluence orang. Gitu. Leadership skills, nah itu tadi ya. Leadership skills apa? Berarti saya akan mencoba untuk memimpin project, misalnya gitu. Ya, atau melit project. Gitu. Atribut apa yang dilakukan? Ya, terkait dengan apa? Curiosity, kemudian integrity, banyak hal ya terkait dengan atribut ini. Jadi, identifikasi keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Nah, setelah itu identifikasi juga perubahan, tantangan, dan kesempatan. Nah, jadi bicara mengenai perubahan, tantangan, dan kesempatan, ini adalah untuk mengantisipasi perubahan yang ada. Ya, sehingga kita bisa memitigasi apa yang harus kita lakukan bila ada sesuatu signifikan yang berpengaruh terhadap karir saya, pekerjaan saya, role saya, gitu ya. Jadi saya punya mitigasinya. Contoh kalau misalnya nih sekarang terkait dengan, saya kan lagi rame AI ya, gitu ya, perubahan AI. Ya, ada perubahan apa ini? Ada teknologi AI. Challenge-nya apa? Oh, challenge-nya berarti pekerjaan saya bisa jadi di-replace nih, gitu kan ya. Role saya bisa di-replace atau sebagian di-replace gitu. Nah, chance-nya apa? Chance-nya saya bisa belajar terkait dengan AI. Kan sekarang banyak ya ternyata kursus-kursus AI itu ya. Untuk prompting course itu juga banyak. Mas Dwi itu juga menyediakan tuh Mas Dwi ya gitu. Jadi kita bisa belajar tuh sama Mas Dwi terkait dengan AI. Nah, ini menjawab perubahan, tantangan, dan kesempatan yang ada gitu ya. Nah, yang terakhir adalah membuat rencana pengembangan personal atau kalau kita bilang biasanya IDP gitu ya, Individual Development Plan gitu. Nah, ada 3 platform nih di sini yang pengalaman saya gitu ya, yang saya belajar juga itu bisa dilakukan, yaitu self education base. Contoh aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah terkait dengan misalnya training, seminar, workshop, dan apa yang di kelas gitu, ataupun online learning gitu ya. Nanti teman-teman bisa tuliskan karena teman-teman udah tahu kan tadi targetnya, teman-teman udah tahu kompetensi atau skills yang dibutuhkan, teman-teman udah tahu perubahan-perubahan yang ada, chance-nya, peluangnya seperti apa, sehingga saya akan melakukan development gitu ya untuk mencapai karir goal saya. Maka saya akan define self education base saya apa. Misalnya saya pengen jadi VP IT, oh berarti saya harus training atau workshop terkait dengan IT security misalnya di level apa, atau harus punya sertifikasi atau apa gitu. Kemudian tuliskan timeline-nya gitu ya. Yang kedua adalah relationship base. Nah, ini adalah exposure development untuk teman-teman bisa apa? Bisa lakukan coaching, mentoring, terus kemudian networking, community of practice, banyak hal gitu ya. Untuk bisa teman-teman lakukan. Karena nggak cukup kalau cuma training, kemudian baik online offline gitu ya, baca buku gitu, itu nggak cukup. Kita perlu mengakselerasi. Dengan apa? Dengan itu tadi, ada coaching, ada mentoring, ada community, ada networking, banyak sekali lah ya kesempatan itu.
Nah, itu adalah cara-cara mendevelop diri untuk kita bisa cepat meraih goals kita dengan mengakselerasi juga development. Kemudian terakhir adalah experience based. Nah, ini yang paling impactful. Nah, kalau bicara development ini seperti teori 70 20 10 ya. 70% itu retention atau retensi knowledge dan skills ada di experience based, 20% relationship based, ya, 10% itu di self education based. Experience based-nya apa? Contoh misalnya on the job training, kemudian ada ada job shadowing misalnya gitu. Terus ada banyak ya, ada experience job assignment gitu. Banyak gitu. Nah, itu yang menurut saya sebagai seorang teman-teman yang ingin menjadi leaders gitu ya, atau menjadi talent, nah dia harus mengambil peluang ini. Ketika peluang tidak ada, berarti kita harus mengambil. Kita harus mengambil kesempatannya. Apa yang dilakukan? Ya, cari peluang, cari kesempatan, bahkan kalau bisa meminta. Kalau misalnya nih, kok kerjaan saya sedikit ya, gitu. Cari kerjaan lagi, gitu. Untuk bisa dilakukan agar kita dapat pengalaman, gitu. Untuk apa? Bekal nanti kita mencapai karir kita. Nah, kemudian tuliskan timeline-nya. Setelah itu apa? Implementasikan, setelah direncanakan, dan evaluasi. Nah, ini baiknya teman-teman bisa diskusikan dengan atasannya, atau dengan coach-nya, atau dengan mentornya. Sehingga teman-teman ada milestone progress dari development yang ada. Bicara mengenai akselerasi, ada dua hal. Gitu ya. Setelah tahu goal ya. Satu, akselerasi itu bicara mengenai waktu. Berarti waktunya dengan waktu yang sedikit ya bisa mendapatkan banyak hal, kan gitu ya. Yang kedua adalah stretching. Yang namanya talent itu di stretch gitu ya, seperti karet. Ya, jadi benar-benar di stretch ya. Kalau seorang talent itu nggak bisa dia itu hanya dikasih pekerjaan yang biasa aja gitu ya. Dia harus kasih kerjaan yang luar biasa. Nah, itulah makanya dibilang bahwa talenta muda itu harus siap menjadi pemimpin di masa depan. Masa depan kapan? Oh, nggak nunggu 5-7 tahun gitu ya. Masa depan kapan? Ya mungkin tahun depan atau mungkin 6 bulan lagi gitu. Tergantung kita punya plan akselerasinya seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini sharing saya. Jadi semuanya sudah ada, kemudian langkah-langkahnya ada. Tinggal bagaimana kita nanti mencapai tujuan yang sudah kita setting tadi. Siap, terima kasih teman-teman. Mas Dwi, thank you kesempatannya. Silakan bila ada pertanyaan. Monggo. Oke, Saya terima boleh kasih nanya? Mas Andre buat pemaparannya. Buat teman-teman semua yang ada pertanyaan, monggo silahkan boleh di chat boleh Saya atau boleh mau bertanya? unmute pun Saya boleh. boleh nanya langsung? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Mas Andre untuk paparannya. Kebetulan saya punya background di bidang people development sama organization development, Mas Andre, gitu ya. Jadi kalau saya melihat suatu program PD gitu ya, people development itu saya selalu main otak di pikiran bawah sadar itu nggak pernah lepas dari OD-nya gitu kan. Nah, pertanyaan saya sederhana saja gitu ya. Yang pertama adalah kita tahu yang pertama adalah Mas Andre pernah nggak ketemu dengan atau bisa menceritakan pengalaman bertemu dengan leader yang seorang Gen Z dan KPI-nya bisa achieve gitu ya. KPI-nya achieve itu dan itu bisa let's say itu signifikan untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, relate dengan yang pertama. Kalau itu terjadi gitu ya, bagaimana proses rekrutmennya ya kalau saya melihat ya gitu ya atau bagaimana challenge yang dihadapi oleh si Gen Z tersebut sebagai leader yang muda dan dia bisa menghadapi atau menjembatani dalam waktu singkat keanekaragaman atau kompleksitas permasalahan di organisasi. Sudah itu saja, dua itu saja Mas Andre. Terima kasih banyak. Thank you, Mbak Firly. Terima kasih. Oke, mungkin saya sharing apa yang saya pernah jumpai atau saya lakukan ya. Untuk leaders terkait dengan Gen Z, saya bilangnya mungkin belum truly leaders ya, tapi saya bilangnya talent ya. Karena kan usia masih 26, di kita, di perusahaan saya terakhir bekerja itu Gen Z masih sangat sedikit. Tapi kita sudah identify mereka ini adalah the next leaders-nya kita. Bukan hanya sekedar identify, mereka sudah kita cemplungkan ke dalam satu namanya talent pool. Gitu ya. Jadi kita masukkan ke dalam talent pool,
Dan kita sudah identify, sudah kita akses di awal, kan ketika bicara mengenai talent management ya, kan kita lakukan juga rekrutmen ya, rekrutmen terkait bahwa dia itu memang capable enough gitu ya, bukannya sekedar excel dalam pekerjaan sekarang, tapi punya potensi to become leaders ke depannya. Nah, itu yang dilakukan. Exposure yang dilakukan adalah satu, memberikan kesempatan dia untuk bisa sering tampil ke level leaders gitu ya. Entah itu bisa presentasi, entah itu dia bisa brainstorming atau FGD seperti yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan exposure kepada mereka yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi broaden exposure. Contohnya apa? Kita masukkan mereka ke dalam satu program namanya innovation gitu ya, yang hanya diikuti oleh para talent. Gitu. Nah, kemudian di dalam program itu ada satu contoh ya, terkait dengan project assignment yang mereka harus melakukan mentoring dan coaching. Mentoring coachingnya di level, mereka harus ada mentoring coaching dan itu across. Jadi nggak boleh mentoring sama coaching di leadernya. Tapi dia mentoring coaching di leader dari organisasi yang lain. Levelnya minimum GM atau VP. Gitu. Ya, itu during programnya. Kemudian di akhir, mereka harus present ke BOD level. Gitu. Jadi, kalau ditanya apakah sudah menjumpai leaders, untuk saat ini saya ketemunya dengan next gen leaders. Itu Mbak Firly. Gitu. Dan apa yang dilakukan? Ya itu exposure-nya. Itu percepatan yang kita lakukan. Nah monitoringnya kalau yang namanya Gen Z itu kan nggak bisa nunggu 3 bulan sekali kita kasih feedback ya. Real time feedback itu gitu ya. Feedback real time dan kemudian juga itu bisa di-capture dalam sistem talent management kita. Gitu. Oke, Oke oke. menjawab. Firly. Ya, terima kasih banyak Mas Andre. Thank you. Mas Kimung tuh kayak raise hand. Nanti setelah itu aku mau bertanya ya. Oh, ya, Mbak Mia, silakan. Yes, Mas Kimung. Silakan Mas Imung dulu. Ya, makasih Om Andre. Thank you. Tadi aku jujur terus terang tertarik yang Gen Z leadership style yang pertama gitu ya, purpose driven leadership. Nah, challenge di kita itu adalah kita itu biasanya memang langsung jump ke terkait dengan leadership style, tapi kita sendiri kadang lupa gitu ya mendefine purpose dari organization kita itu sendiri seperti apa gitu loh. Karena saya yakin bahwa leadership yang ada di organisasi itu kalau menggunakan istilah purpose pasti harus align dengan purpose dari organization itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kriteria apa atau apa yang menjadi acuan kita dalam mendefine pertama kali purpose dari organisasi itu, atau istilah kita kenapa organisasi itu ada gitu loh. Misalnya kenapa Telkomsel ada. Nah, itu kan mesti define dulu, karena buat teman-teman itu memang benar, dia harus tahu, games itu harus tahu why-nya dulu gitu kan, baru bisa diajak untuk bergerak gitu kan ya. Lalu yang kedua, boleh nanya yang kedua ya Pak Andre ya? Pak Andre ya? Silakan. Terus yang kedua itu kan, memang kalau dilihat itu tipe leadership itu sangat tepat kalau kita bicara di bisnis yang nature startup gitu ya, incubation gitu ya. Tapi kita tidak menutup mata mungkin di perusahaan-perusahaan seperti kita misalnya Telkomsel, Excel itu udah sifatnya kan enterprise gitu ya, di mana ada dua fungsi. Ada fungsi yang memang secara waterfall atau BAU, ada yang memang fungsinya itu eksploratif, yang lebih istilahnya itu memacu terus digital engine-nya gitu ya, untuk berinovasi gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan teori ambidextrous leadership sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada Gen Z ini? Nggak mungkin kita bilang para Gen Z yang masuk Telkomsel, oh kamu saya rekrut khusus untuk kerja di bagian business incubation. Pasti dia akan ada sebagian dari kita, oh kamu saya rekrut sebagai staff treasury, yang which is itu sebenarnya sangat BAU tadi. Commanding tadi itu masih ada, compliance-nya itu masih kuat, itu kan beda banget gitu kan ya. Mungkin kalau di bisnis startup itu, mistake is valuable experience gitu ya. Tapi kalau di BAU, fraud itu berarti ya mistake itu berarti fraud gitu kan. Tapi ya di bisnis enterprise itu dua-duanya harus jalan gitu ya. Bagaimana kira-kira kita bisa mengelola talent-talent yang memang demografinya sekarang tuh mostly udah di Gen Z, bahkan udah ada beberapa yang alpha mungkin gitu ya. Itu sih Om Andre. Oke, thank you Mung. Terima kasih. Yes, makasih. Terima kasih. Nah, menarik ya terkait dengan purpose ya, sepengalaman saya ya. Purpose ini kan sesuatu yang memang harus
ada menurut saya dan sepengalaman saya di organisasi ya kemarin itu ketika dia mendefine ada purpose, strategi, visi misi, bahkan ketika kita bicara sebelum bicara visi misi kita udah tentukan purpose-nya. Nah, metodologinya kayak gimana? Metodologinya adalah tentunya berdiskusi gitu ya, brainstorming dan FGD dengan siapa saja gitu ya. Ya ada beberapa segmen lah gitu ya yang kita lakukan waktu itu gitu ya. Ada di level BOD level juga ada, kemudian dengan yang ada di level leaders sampai dengan level staff. Nah, sampai dengan benar-benar kita memastikan apa purpose perusahaan ini ada gitu. Nah, itu yang dilakukan. Kebetulan saya juga pernah menghandle culture juga ya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya gitu ya, internalisasi culture, tapi bukan ansih culture saja gitu ya. Apa yang kita define tadi ada purpose, visi, misi gitu ya, kemudian membreakdown dari strategi yang ada gitu ya, sehingga itu menjadi satu pack value culture bahkan sampai dengan behavior yang menjadi reference untuk orang lakukan gitu ya. Jadi ketika bicara behavior bukan hanya sekedar behavior employee gitu ya, tapi itu harus match dengan apa yang kita janjikan atau promise kepada customer kan gitu ya. Gitu. Jadi itu metodologinya Mas Kimbung. Jadi benar setuju agree bahwa itu harus relevan gitu ya. Caranya gimana? Caranya involvement atau engagement melalui apa? Semua stakeholders yang ada di organisasi. Ya, nggak bisa bicara itu hanya top down aja. Udah pasti kalau top down less engagement gitu ya. Atau bahkan kebaliknya ya, kalau bottom up gimana sama aja gitu ya. Karena itu harus sama-sama mereka punya engagement sebagai satu organisasi, entah itu sebagai direktur, sebagai leader, senior leaders ataupun sebagai staff. Nah, itu pengalaman yang saya lakukan gitu sih. Semoga bisa menjawab ya. Nah, saya tahu kalau di Telkomsel mungkin lebih kompleks karena enterprise lebih gede gitu ya skalanya. Ya artinya apa? Berarti kita juga besarkan skala kita gitu kan ya untuk bisa mendefine itu semuanya dan menyepakati bahwa itu sebagai komitmen dalam organisasi kita. Oke, terus kemudian terkait dengan membangun talent. Kalau sebenarnya filosofi membangun talent itu kan bukan hanya sekedar hype kayak sekarang AI kan, bukan hanya sekedar hype-hypean aja gitu. Oh, biar nggak ketinggalan zaman lah gitu ya. Kemudian kita belajar AI, bukan gitu. Karena ada satu kebutuhan bahwa kalau kita nggak belajar AI kita bakal lewat gitu. Sama gitu ya. Kalau kita nggak membangun sistem talent dalam perusahaan ya pasti perusahaan tidak akan sustain gitu ya. Mau teknologi ada AI gitu ya, tapi kan di belakangnya ada orangnya gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya dilakukan adalah tetap kita harus mendefine gitu ya. Entah itu namanya mau talent management ataupun mungkin bisa jadi ya di beberapa organisasi karena mungkin skalanya kecil atau karena mungkin secara bisnis prosesnya mungkin nggak se-enterprise gitu ya. Tapi tetap harus ada yang namanya succession plan gitu ya. Gitu. Nah, mau dalam wadah talent management atau apapun itu monggo saja bisa disesuaikan, tapi yang jelas organisasi itu sudah punya clear purpose, sudah punya mekanisme bagaimana penentuan seseorang itu menjadi the next leaders. Itu sih yang dilakukan. Nah, nanti detailnya tergantung masing-masing organisasi approach-nya seperti apa gitu. Mungkin bisa menjawab ya Mas Kimung ya. Semoga memuaskan. Ya, thank you Mandre. Ya, makasih banyak. Thank you. Yo, thank you. Pak Mia, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mas Andre, saya mau sharing terkait membangun talent gitu ya. Kebetulan saya BI itu adalah salah satu klien saya gitu. Dan pagi ini tuh ada ini kan berita dalam tanda kutip menyedihkan bahwa salah satu talentnya itu bunuh diri gitu. Nah, ini terkait membangun talent adalah berhubungan dengan mental health gitu. Nah, ini off the record ya, tidak untuk dipublikasikan. Jadi saya tahu bahwa bosnya itu adalah dulunya penugasan dari Medan terus ditempatkan di Jakarta. Sebelum ada kasus ini, sebelumnya ada lagi anak buahnya si bos ini juga pernah melakukan bunuh diri, tapi akhirnya ketahuan gitu. Sampai akhirnya tidak sampai bunuh diri, tapi yang ini kayaknya kecolongan gitu. Dan karena saya bagian dari klien saya, jadi saya tahu perkembangannya gitu ya. Jadi memang yang saya mau tanyakan ke Mas Andre adalah pada saat manajemen mau membangun talent, stretching Gen Z untuk menemukan potensial talentnya gitu. Tapi bisa jadi si Gen Z ini adalah mengalami mental health, dia belum selesai dengan dirinya gitu ya, atau mungkin dia punya luka batin dan lain-lain. Sementara manajemen nge-push dari sisi skillnya, hard skill, soft skillnya dibangun gitu, tapi mungkin dari sisi jiwanya tuh enggak gitu. Nah ini mungkin bagaimana concernnya
pendampingnya Mas Andre gitu ya, karena kasus yang hari ini terjadi, saya yakin mental health itu kasus bunuh diri terjadi malah lebih banyak Gen Z-nya gitu. Jadi dari sisi yang tadi saya hubungan antara si membangun talent dengan jiwa dari para Gen Z ini, karena mental health sekarang kayaknya lagi happening ya. Bahkan BPJS sendiri waktu itu kayaknya Mas Andi juga pernah datang ke acara saya ya, Human Capital Gathering itu, bahwa BPJS sekarang justru lebih banyak menangani pengobatannya tuh bukan terkait fisik gitu. Jadi yang di reimburse tuh bukan fisiknya gitu. Kalau dulu mungkin batuk, pilek gitu biasa ya, tapi sekarang justru meningkat dari sisi mental health gitu. Gimana tuh Mas Andri menyikapinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you, Mamiya. Terlepas dari dia talent ataupun dari leadersnya yang memperlakukan timnya kurang tepat itu, ini pengalaman saya ya. Ketika COVID ada itu ya di tahun 2020, kita tuh mengidentifikasi di organisasi gitu ya. Kira-kira risiko apa yang akan muncul ya, baik dari sisi organisasi ataupun dari sisi people. Salah satunya adalah terkait dengan mental health. Ketika orang itu ketika bekerja gitu ya di rumah, itu kan dia benar sih dia kerja di rumah gitu ya. Tapi mungkin dengan kerja di rumah justru malah intensitas stresnya tinggi gitu ya. Karena dia tidak berinteraksi dengan yang lain gitu ya. Dia juga cuma waktu itu kan ketika lockdown kan benar-benar kayak di rumah aja gitu ya. Kita nggak punya kesempatan untuk bahkan untuk refreshing, healing gitu ya, itu bahkan mungkin nggak sempet gitu ya. Itu. Nah, apa yang dilakukan? Nah ini adalah tugasnya organisasi ya, gitu ya. Ya kalau dibilang apakah HR, ya bisa jadi gitu ya, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Itu tadi kan mengidentifikasi sekiranya risiko apa yang muncul dengan kondisi yang ada. Yang dilakukan adalah waktu itu kita analisa dan kita muncul hasilnya bahwa perlu adanya apa namanya ya, kesempatan untuk employee itu bisa berkonsultasi gitu ya. Dengan siapa? Dengan psikolog waktu itu. Gitu. Nah, jadi benar-benar kita kasih kesempatan itu yang dulunya itu di menu kesehatan kita itu hanya sekedar fisik gitu ya. Tapi melihat kondisi yang ada, kita juga masukkan psikolog gitu ya. Bahkan ada juga psikiater gitu seperti itu. Jadi menurut saya organisasi harus mengambil peran ya Mbak Mia ya untuk mengambil bahwa ini adalah sesuatu yang urgent yang dilakukan, apalagi kalau sudah ada case seperti ini kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika kita mendefine seorang talent, tadi yang saya bilang, dia apakah cukup apa namanya stretchable nggak gitu. Dia itu stretchable nggak sih kalau misalnya dikasih challenge gitu. Karena kalau namanya talent, kalau dia nggak apa namanya dikasih challenge sedikit dia udah ini gitu ya udah nyerah ataupun dia nggak maksimal berikan atau nggak totalitas gitu ya ya sepertinya agak berat gitu ya karena kan talent itu kan diproyeksikan untuk next position atau next leader atau next level kan ya imagine kalau misalnya di posisi dia sekarang dia itu kayak dikasih dummy roles untuk next ke depan dia masih nggak siap ya berarti perlu dievaluasi lagi gitu sih jadi memang kita perlu lihat lagi sih Mbak Mia ya apakah benar-benar organisasi itu sudah punya apa namanya mitigasi untuk agar tidak terjadi resiko yang ada gitu ya itu yang pertama yang kedua tentunya juga kita juga melihat dari sisi talent management yang ada di dalam gitu ya apakah si anak nah untuk memastikan anak ini stretchable atau tambah kan bisa dilihat dari assessment ya kan ketika kita bicara talent management kan kita bicara juga talent acquisition kan gitu ya gimana apakah dia tuh bukan hanya dari sekedar physically atau potensi kerjaan dia nantinya tapi juga secara mentally berarti kan ada satu terms baru gitu ya satu apa namanya parameter baru yang dimasukkan gitu kan ya agar talent itu fit dengan kondisi yang ada yaitu adalah yang itu adalah dan yang ketiga ini ada leaders berarti evaluasi juga dong apakah si leader siapapun leader itu gitu ya ketika dia memperlakukan nggak oke ya apakah dia punya leader fitness atau culture fitness dengan yang ada di organisasi ya kalau enggak ya berarti dievaluasi lagi jadi menurut saya sih saya ngelihat dari beberapa angle ya Mbak Mia ya dari sisi organisasinya harus mengambil peran dari sisi leadersnya ya juga harus dilihat gitu apakah cukup punya fitness dengan requirement yang ada entah itu culture ataupun value yang ada di organisasi yang ketiga dari sisi talent management dan si talentnya itu sendiri mungkin itu dari saya Mbak Mia semoga menjawab ya thank you Oke, Mas yes Andre ada satu, dua, tiga lagi Mas.
Siap. Masih berkenan? Ada Mas Dika atau Mbak Dika nih, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan karena eh, nggak ada videonya, video nggak on. Pertanyaannya adalah gimana caranya agar kita bisa develop Gen Z menjadi leader untuk timnya yang beda generasi? Utamanya akan ada akan ada yang menjadi timnya generasi di atasnya, bahkan ada yang Gen X. Ini kayaknya akan sama nih, pertanyaan dengan beberapa yang lain. Iya, betul. Monggo Mas. Mbak Rafika juga sama ya. Terus kemudian, oke. Ya, ya itu tadi saya sampaikan ya. Kadang namanya model pakaian itu kan berulang muncul ya, gitu ya. Sama gitu ya. Milenial dulu challenge-nya juga sama gitu kan. Ketika milenial menjadi leaders gitu ya, pasti kan gitu ya. Ada ya timnya yang apa namanya dia membawahi timnya yang lebih senior atau generasi lebih tua gitu. Nah, berarti ada perlu balancing ya, arti saling memahami gitu ya. Menariknya bahwa pastilah seorang leaders baru ya, kita nggak ngomongin generasi ya. Kalau di kantor ya, leaders baru mungkin dijulitin ya, gitu ya sama timnya gitu kan ya. Itu natural gitu kan, karena kan pasti ada orang baru gitu ya, yang sekiranya bisa dia akan apa namanya melihat kan timnya akan melihat apa bisa mimpin nggak sih ini gitu ya, gitu. Apalagi ini anak baru misalnya gitu, anak masih muda bisa mimpin saya gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya engagement ya, untuk lakukan kolaborasi dengan uh, timnya gitu ya, yang lebih senior gitu ya. Ekspektasinya apa? Ya ini mungkin lebih kepada pendekatan coaching gitu ya, lebih kepada pendekatan personal gitu ya. Bagaimana kita melihat ekspektasi yang diharapkan gitu oleh si timnya ini gitu ya. Kemudian yang kedua, tentunya juga perlu disampaikan ya oleh para Gen Z sebagai leaders, bahwa ketika dia menjadi leaders itu bukan purely dia yang mau ya, tapi organisasi yang mau gitu ya. Artinya organisasi juga memberikan kesempatan kepada si Gen Z ini gitu ya untuk menjadi leaders karena dia memenuhi parameter-parameter yang ada gitu. Nah, Gen Z itu kan senang atas transparansi, inclusivity, kemudian apalagi tadi ya, intinya dia kan senang transparan, dia senang terbuka, ya, kemudian dia nggak mau yang tertutup gitu ya, dia benar-benar mau open communication gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh Gen Z untuk diskusi dengan timnya gitu. Ini mungkin nanti topik tersendiri ya, karena nanti akhirnya akan jatuh ke tim manajemen kan, bagaimana kita mengelola tim gitu ya dengan beda karakter, beda profil gitu ya. Kebetulan saya juga di SC Certified ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kalau orang dengan profil yang berbeda-beda, approach-nya seperti apa gitu kan, komunikasinya kayak gimana gitu. Nah itu yang dilakukan gitu. Nah, artinya secara roles gitu ya, dia harus jelaskan ekspektasi secara organisasi terhadap si Gen Z ini sendiri ataupun terhadap tim juga dijelaskan. Nah, kemudian juga perlu juga dari organisasi gitu ya, khususnya juga bisa memberikan edukasi terkait dengan leadership yang sekarang sudah memasuki Gen Z sebagai leaders gitu ya. Agar apa? Agar level of acceptance dari teams gitu ya, itu bisa diakomodir gitu. Sehingga organisasi tetap berjalan dengan baik. Ya ini adalah challenge challenge di leadership ya, regardless apapun generasinya, ini pasti akan terjadi gitu ya. Even mau generasi milenial, generasi X, ya ini pasti akan terjadi gitu ya. Gitu ya. Oke, pertanyaannya Mas Dika, Mbak Rafika juga sama ya, generasi bagaimana cara jadi bisa memimpin, karena yang lebih mudah menjadi nanti apa? Ya itu tadi ya. Dibilang tidak sopan atau sopan, ya itu lebih kepada approach tadi ya. Ketika orang sudah punya personal approach yang bagus, ya challenge-nya memang Gen Z harus bisa, ataupun siapapun sebagai leaders ya menurut saya, ya, nggak harus Gen Z ya, itu harus punya personal influence yang bagus gitu kan ya. Karena kan untuk menjadi leaders bukan hanya sekedar menjadi leaders, tapi dia membawa misi kan untuk mencapai goals organisasi, gitu kan, goals perusahaan, gitu ya. Pada suatu titik bila memang timnya itu ya tidak bisa dikembangkan, tidak bisa kooperatif pada satu titik tertentu ya harus dilakukan peran leaders di sana gitu ya, yang harus tegas, kemudian harus memberikan punishment misalnya seperti itu, ya itu yang harus dilakukan. Ya. Oke, mungkin itu ya Mbak Rafika sama Mas atau Mbak Dika ya, semoga bisa menjawab. Kemudian Mbak Heni,
Terakhir Mbak Heni nih, Mas Andre. Bagaimana cara membedakan Gen Z ini cocok untuk spesialis dengan fungsional bagian tergantung pada penguasaan teknik kompetensi. Teknik kompetensi yang saya sampaikan tadi adalah requirement awal, ya. Jadi di awal orang tuh kalau mau menjadi talent gitu ya, dia mau berkembang di perusahaan gitu ya, dia teknik kompetensinya harus jago. Gimana dia mau mendapatkan kesempatan karir lain atau di atasnya bila dia belum selesai di role-nya dia, ngerti nggak? Artinya dia belum excel di role-nya dia, gitu ya. Gitu. Nah, jadi dia harus excel di role-nya dia, gitu ya. Kalau misalnya nggak excel pun, oke lah, masih dianggap well done, masih oke lah, gitu ya, masih acceptable ya, gitu ya. Karena memang kalau dari teori teori di curve bell gitu kan bell curve gitu kan itu kan pastilah ya ada yang di mediocre ada yang di bawah atau yang di atas gitu ya gitu. Nah terus kemudian membedakan menjadi cocok untuk spesialis generalis atau fungsional. Nah ini kan sebenarnya bisa juga di kalau sebagai leaders ya berarti kan bisa kasih challenge kan kasih challenge nih gimana nih bisa dikasih kerjaan baru dikasih proyek yang baru gitu ya. Nanti bisa kelihatan gitu ya apakah si anak ini punya potensi ya. Kita bilang cocok, kita nggak bilang cocok atau enggak ya. Kan ini masih bilang mengenai potensi. Dia punya potensi nggak sih untuk dia itu sebagai leaders, sebagai generalis atau fungsional atau spesialis. Nah, ini butuh peran leaders untuk bisa memberikan tadi exposure gitu kan ya. Agar si leaders ini bisa ngelihat nih timnya punya potensi atau enggak gitu ya. Karena kalau leaders tidak memberikan exposure maka tidak akan pernah bisa melihat si anak buahnya atau timnya itu punya potensi apa gitu ya. Nah, ini kecenderungan leaders-leaders yang micromanage ya, gitu ya, yang dia pengen kerjain sendiri, dia nggak punya atau distrust terhadap timnya gitu. Akhirnya ya itu tadi peran sebagai leaders, create leaders itu nggak muncul. Kan tugas salah satu leaders adalah dia bisa mengidentifikasi timnya, dia bisa melihat potensi timnya, bukan hanya melihat tapi dia bisa mengembangkan. Dan lebih powerful lagi, leaders yang hebat adalah leaders yang bisa meng-create leaders yang setara bahkan lebih baik dari dirinya gitu ya, ketika menjadi leaders. Mungkin itu ya. Jadi kasih exposure untuk melihat potensialitinya. Oke, ada lagi? Sudah Mas, sudah semua. Ya. Siap, semoga menjawab teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih bingung atau apa yang mau diskusikan atau mau kita kolaborasikan, bisa nanti hubungin saya atau bisa lewat LinkedIn atau bisa message lewat WhatsApp. Itu saja, Mas Di. Semoga memberikan insight buat teman-teman semuanya ya. Sama-sama kita belajar dan dapetin manfaatnya. Oke, terima kasih Mas Andre. So, teman-teman semua, itu adalah sesi